Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Psiko Online. Kali ini topik kita sangat luar biasa sekali, tentunya dengan pemateri-pemateri atau narasumber yang sangat luar biasa juga. Kembali lagi bersama saya Ahmad Hendra Purwanta atau AHP yang mungkin cukup lama ya kita tidak berjumpa karena sudah di sela beberapa sesi yang hostnya yang lain juga, yang kece-kece juga tentunya. Saat ini kita sedang berada di Rest Hotel UMM, Rest UMM Hotel, ditemani dengan Ibu Dr. Cahyaning Suryaningrum MSI Psikolog. Ibu, selamat sore Ibu. Selamat sore. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Dan juga yang kedua, ini tidak asing dengan saya tentunya. Kita kemarin bersama-sama ke Ambon selama 1 minggu bersama. Ada Ibu Sadia Mewar, SPD MSI. Selamat sore Ibu. Sore, Mas. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Setelah sekian lama kita nggak bertemu Ibu. Terakhir ketemu di Ambon kemarin ya. Ketemunya di Malang. Ketemunya lagi di Malang. Oke, Ibu Dokter Cahyaning. Saya manggilnya apa Ibu ini Bu? Ibu Cahyaning. Ibu Naning ya, Ibu Naning. Kalau Ibu Mewar saya panggil Ibu Mewar apa Ibu dia ini? Ibu Mewar ya. Terbiasa Ibu Mewar karena kalau di Ambon kemarin kan ternyata Mewar itu marga Bu ya. Ternyata marga ya. Bukan marga satu ya. Jadi kalau di Ambon itu Ibu dipanggilnya apa Bu? Ya dipanggil dia. Oh dia. Kan tapi kalau di sini dia itu ya. Di sini banyak namanya yang dia ya Bu. Jadinya kalau Mewar itu malah unik, kalau malah unik. Unik. Jadi kalau udah Mewar itu ya pasti bukan Mawar ya Bu. Mawar itu nama samaran. Nama samaran. Iya, Ibu Naning ini adalah Ketua Prodi Magister Psikologi ya. Psikologi Profesi UMM. Terus kemudian kalau Ibu Mewar ini sebagai Kepala Sekolah PAUD Algonia. Algonia, sebutannya Algonia. Harus benar Mas bacanya. Kalau maknanya udah berbeda. Warnanya sudah berbeda. Oke, kita ada suatu tema yang menarik hari ini Bu, yaitu terkait masalah manusia spesial beradaptasi dengan pandemi. Nah, sespesial apa manusia itu? Kita akan banyak berbincang terkait masalah manusia spesial. Nah, sebenarnya saya pengen tanya dulu ke Ibu Mawar, Bu Cahyaning dulu ini ya. Bu Naning dulu deh. Sebenarnya yang dimaksud dengan manusia spesial ini manusia yang seperti apa sih, Bu? Ya, sebetulnya saya awalnya juga waktu diberi judul ini saya malah tanya ini maksudnya spesial itu yang kayak apa ya? Yeah. Yang jelas bukan seperti apa ya kalau kita pesan makanan gitu, makanan spesial gitu, maksudnya gitu ya. Tapi kemudian saya bisa memahami bahwa yang dimaksud spesial di sini itu maksudnya adalah kita bicara tentang individu-individu yang memang punya karakteristik yang berbeda dengan yang lain, yang istimewa, yang tidak sama, itu yang dikatakan menjadi spesial. Jadi dia tidak sama dengan anak-anak ataupun orang yang lain. Iya. Kalau kita sih biasanya sebetulnya individu berkebutuhan khusus. Tapi it's okay lah kalau mau disebut spesial, istimewa itu penamaan-penamaan yang sebetulnya maksudnya ini adalah kita bicara dengan individu-individu yang secara umum dia tidak sama dengan kira-kira seperti itu. Iya, masih tentang terkait masalah manusia spesial. Kalau Bu Mewar, Ibu kan sebagai kepala sekolah, ya kepala sekolah di PAUD ya. Pernah nggak sih Bu menghadapi ternyata anak muridnya itu adalah salah satu manusia atau anak-anak yang spesial gitu Ibu? Ya. Saya kembali tadi dengan pertanyaan yang dijawab Bu Naning ya, terkait spesial, benar ya. Ketika kita bertemu dengan judul itu ya Bu Naning ya, anak spesial di masa pandemi gitu ya. Nah, spesial itu seperti apa memang? Nah, kita juga perlu memahami. Kalau saya sih di keseharian kami dengan murid-murid itu kami selalu berpikiran bahwa anak-anak itu kita unik ya. Anak-anak itu unik. Masing-masing anak-anak dengan keunikannya. Sehingga yang spesial kalau berbicara tentang keilmuan mungkin di psikologi ya Bu Naning ya, bahwa spesial itu kan ada up dan ada low-nya ya. Jadi ketika anak-anak misalnya kami hadapi yang spesial yang seperti apa gitu. Ada anak mungkin yang punya kebutuhan khusus. Ada anak juga yang luar biasa kalau di murid-murid kami. Jadi ada anak yang diam, tapi ada anak yang memang beraktivitas berbeda dalam artian melebihi teman-temannya, dan memang ada anak yang dikategori dengan berkebutuhan khusus itu yang biasanya kami temui di sekolah. Jadi anak-anak dengan keunikannya di masa perkembangan dan pertumbuhannya memang punya spesial sendiri, punya kekhususan buat kami kalau kami di pendidikan usia dini tentunya.
yang paling sering ditemuin ketika di sekolah itu luar biasa seperti apa Bu anak-anaknya? Kalau luar biasa dalam aktivitas misalnya kinestetik ya, anak itu banyak beraktivitas luar biasa, tenaganya berlebihan. Gitu. Kalau spesial juga ada memang ketika mendaftar, memang datang dengan kebutuhan khusus ya. Jadi memang ketika kita observasi awal sudah ditemukan indikasi-indikasi bahwa anak-anak tersebut datang dengan kebutuhan khususnya. Itu Mas Hendra. Berarti memang di Algonia itu juga menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Betul itu sekali. Luar jadi sekali di tempat kami ada beberapa anak itu dengan kebutuhan khusus. Gitu. Terus ke Bu Naning nih, Bu Naning tadi kan sempat berbicara bahwa yang spesialnya diidentikan dengan kebutuhan khusus juga. Nah, ada berapa jenis sih Bu individu berkebutuhan khusus atau anak berkebutuhan khusus yang mungkin Ibu temui atau mungkin sering Ibu jumpai gitu Bu? Oke ya, jadi mungkin perlu kalau di dalam istilahnya di literatur itu kan children with special needs ya, artinya individu-individu atau anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, sebetulnya kalau kita mau bicara tentang special needs ini, itu rentangnya sangat luas sekali ya. Kalau orang awam biasanya kita kenal itu, biasanya mereka lebih mengkotak kepada individu yang memiliki gangguan, misalnya autis, ADHD, kemudian retardasi mental ya, tapi sebetulnya lebih dari itu. Jadi sebetulnya konteksnya itu adalah ketika seorang anak atau individu yang dia dalam kondisi yang tidak biasa, misalnya anak korban perceraian, anak korban sexual abuse, itu sebetulnya dia dalam kondisi khusus. Itu disebut kondisi khusus yang artinya dia sebetulnya bisa masuk dalam konteks special needs ini, artinya dia seorang individu atau anak yang sedang dalam kondisi khusus dan memiliki kebutuhan khusus dan perlu diperlakukan khusus. Nah, itu seperti itu. Jadi sebenarnya luas, tidak hanya kita bicara gangguan pada anak ya, yang orang mungkin sering mengenalnya ADHD, autis, FM dan sebagainya. Tidak seperti itu sebetulnya ya. Termasuk mereka yang tadi disinggung oleh Bu Mewar, itu kan individu yang mempunyai kondisi berbeda dengan umumnya, tetapi dia kondisinya lebih up. Jadi misalnya anak gifted, cerdas istimewa, berbakat istimewa, kan dia kondisinya tidak sama dengan anak pada umumnya. Nah, itu juga disebut anak-anak atau individu berkebutuhan khusus. Artinya dia kondisinya spesial, khusus, sehingga kebutuhannya juga khusus, perlakuannya kita juga khusus. Jadi mereka adalah orang-orang istimewa sebetulnya, yang kita juga orang-orang unik, dan kita butuh perlakuan-perlakuan yang khusus juga untuk memperlakukan mereka. Jadi rentangnya itu luas. Kalau bicara tentang gangguan saja, kita bicara kebetulan saya psikologinya di klinis ya, itu gangguannya juga sudah banyak. Gitu. Apalagi kalau kita bicara yang lebih luas lagi. Seperti itu kira-kira. Ternyata luas sekali ya maknanya dari terkait masalah manusia spesial dan individu berkebutuhan khusus itu, dan banyak sekali juga kasusnya. Nah, sekarang kita coba masuk terkait masalah kondisi kita saat ini di tengah pandemi, Bu. Kasus COVID-19 di Malang Raya ini tentunya juga banyak sekali, bahkan sudah lebih dari 300 kalau tidak salah data terbaru itu. Nah, sekolah ini, kita balik lagi ke Bu Mewar nih. Sekolah ini kan saat ini juga dalam proses pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Nah, untuk bagaimana sih kondisi individu-individu berkebutuhan khusus ini yang ada di sekolahnya Bu Mewar, apa ya bahasanya, saat ini untuk mengadaptasi pembelajaran agar mereka juga menerima kondisinya mereka saat ini seperti apa, Bu? Iya. Jadi kalau sekarang itu di eranya normal ya? Iya, di eranya normal. Kita kalau di dunia pendidikan itu namanya BDR, belajar dari rumah. Oh, belajar dari rumah. Saya berpikir panjang tadi, apa BDR? WFH itu ya. Orang yang bekerja kan WFH. Ini WFH, ini kalau BDR. Apa tadi? BDR, belajar dari rumah. Itu kan KPR ya. Bukan KPR. Jadi kita tidak nyinggung KPR. Soalnya kan yang beredar di masyarakat adalah SFH, Bu, School from Home. Itu. Ya, itu tetangganya. Itu tetangga negara kita yang begitu. Kita Indonesia aja. Istilahnya belajar dari rumah, dari di rumah, itu dilakukan program dari sekolah, dilakukan oleh orang tua di rumah, dan memang ketika jangankan untuk manusia spesial ya, yang normal, yang biasa aja itu juga begitu, menimbulkan konflik ya Bu Naning ya, menimbulkan konflik, apalagi ketika kita bertemu dengan anak-anak spesial.
Tadi Bu Naning sudah menjelaskan bagaimana rentannya dikatakan anak-anak berkebutuhan khusus itu kan bukan saja pada anak-anak yang memiliki gangguan ya, tapi kita harus memikirkan bagaimana anak-anak kita yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang itu harus kita perhatikan dan mempunyai permasalahan. Nah, di BDR ini banyak hal yang memang harus kita siapkan karena permasalahan-permasalahan di rumah itu ternyata kompleks sekali dan itu mempengaruhi anak gitu ya. Nah, Dan banyak faktornya. Sementara kalau anak itu sekolah di rumah, kita kan mengkondisikan jadi satu arah. Ya. Tapi ketika di rumah ini kan berbeda, bermacam-macam anak-anak dengan keunikannya. Nah, yang menjadi pemikiran kita bahwa kita tidak bisa menyamaratakan gitu perlakuan-perlakuan itu. Program mungkin boleh sama, tapi memang kita mengarahkan treatment untuk orang tua. Bagaimana orang tua itu memperlakukan anaknya sesuai dengan kemampuan anaknya dan kebutuhan anaknya itu yang sulit gitu. Cuman sesulit apapun, saya pikir ketika kita berusaha untuk berkomunikasi, kemudian kita melakukan pendampingan, insya Allah semua akan berjalan meskipun tahap demi tahap harus kita lewati, tapi itu bisa tercapai. Gitu. Alhamdulillah tercapai. Ya, alhamdulillah. Jadi memang ini kan baru sepekan ya kami masuk sekolah. Oh, baru sepekan Bu berarti. Oh, kemarin berarti libur Bu ya? Bukan libur. Kita kalau di Algonia sih ya, karena kita tidak bisa menunjukkan anak-anak untuk MOS istilahnya, masa orientasi sekolah. Sehingga yang kami MOS-kan adalah orang tua. Jadi orang tua yang hadir ke sekolah, kami menyampaikan program, kemudian hal-hal yang terkait dengan BDR itu, karena kan harus kami sosialisasikan dulu BDR itu. Ya, memang apa harus. Itu, kemudian sampai dengan bagaimana panduan-panduan BDR, sampai dengan SOP itu sudah kami punya setiap tahap-tahap program tersebut, gitu. Sehingga kami berpikir kami harus berusaha semaksimal mungkin tidak membuat orang tua juga terbebani dengan sekarang BDR, karena ya maaf kalau anak-anak yang mungkin anak-anak yang normal saja, kalau lebih dari satu anak itu juga kami membayangkan betapa ruwetnya orang tua ya. Apalagi misalnya anak dengan kebutuhan khusus ya Bu Naning ya. Pastinya juga perlu segala sesuatu yang lebih dibandingkan anak-anak normal gitu Mas Hendra. Jadi tetap kami berupaya memberikan yang terbaik buat orang tua kita, orang tua kami. Tak mengenal spesial ataupun semua anak-anak kami anak spesial intinya. Ketika sudah di rumah punya kasus yang berbeda-beda gitu loh Mas Hendra. Gitu. Oke, sekarang kita ke Bu Naning nih. Ya. Nah, Ibu Naning sebagai seorang psikolog ini otomatis kan melihat kondisi masyarakat saat ini. Di kondisi pandemi ini kan berbagai macam perilaku-perilaku yang muncul. Nah, terkait masalah balik lagi ke individu berkebutuhan khusus, bagaimana sih kondisi pandemi ini mempengaruhi aktivitas individu berkebutuhan khusus Ibu? Oke, ya. Betulnya kan itu sama aja ya kalau dengan kita pada umumnya ya, dengan kalau kita bicara tentang normal individu anak-anak yang pada umumnya itu sebetulnya kan sama saja ya. Artinya kita semua sama-sama mengalami satu kondisi yang tidak kita duga, yang tiba-tiba, yang kita juga sebenarnya tidak siap gitu ya, tidak siap untuk menghadapi itu, sehingga kemudian kita mencari pola atau cara itu dengan trial and error sebutannya ya, trial and error, kemudian kita menemukan pola ya, itu sebenarnya sama ya sebetulnya. Jadi semuanya baik orang tua yang memiliki individu berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus maupun yang tidak, itu sebenarnya mengalami kondisi yang sama. Bedanya hanya mungkin anak-anak ini lebih perlu perhatian khusus itu karena kalau misalnya ya persoalannya dia itu kalau anak-anak yang normal atau anak-anak yang biasa pada umumnya itu mungkin dia masih bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini ada virus, dia sudah bisa dijelaskan virus. Ini namanya corona. Nah, ini mempengaruhi begini. Itu anak-anak masih bisa, kalau yang pada umumnya itu bisa menalar gitu ya. Kalau kita bicara anak-anak spesial ini yang kemudian dia masalahnya itu tidak terlalu terganggu dalam konsep pemahaman bahasa, itu masih bisa kita bantu juga lewat memahami itu lewat penjelasan dengan penjelasan yang berulang-ulang, dengan cerita, dengan gambar, kemudian dengan video itu bisa. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman bahasa, jadi seperti contohnya anak saya punya anak berkebutuhan khusus yang dia salah satu keterbatasannya adalah di pusat pemahaman bahasa, Wernicke-nya itu. Jadi dia tidak bisa mengenal konsep abstrak. Jadi kalau dijelaskan
ini sekarang ada virus, ini namanya corona, itu nggak paham. Jadi harus ada cara lain gitu untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus ini beradaptasi dengan kondisi yang lagi ada seperti ini ya. Caranya sebetulnya lewat satu contoh-contoh dan pembiasaan perilaku ya. Contohnya begini, kita sekarang disyaratkan harus pakai masker, ya kita harus cuci tangan, gitu ya. Kita harus menjaga jarak. Nah, itu juga anak-anak sudah langsung kita bentuk dengan pola-pola yang disebut shaping atau conditioning ya, akan di pembentukan dan dibiasakan. Jadi sekarang dia kalau mau pergi kita kasih dia masker dan kita pun juga pakai. Sehingga kita akan lihat ini ibu juga pakai masker, adik pakai masker, tuh lihat yang lain juga kakak pakai masker. Jadi dia meskipun tidak dijelaskan dengan kata-kata, dia akan tahu oh sekarang saya harus berperilaku pakai masker seperti ibu, seperti kakak dan lainnya. Ketika saya keluar, kok banyak orang pakai masker. Sehingga itu akan terpola. Oh begitu. Cuci tangan juga seperti itu. Kalau mau apa-apa, ayo cuci tangan dulu. Ibu cuci tangan, adik, kakak juga. Lihat itu orang-orang. Nah, tanpa harus dijelaskan, dia artinya kita tujuan tercapai karena perilakunya dia jadi berubah kan. Termasuk dia harus kalau bermain kan akhirnya lebih banyak dia mau nggak mau kan harus physical distancing, social distancing, dia banyak di rumah gitu. Dia akhirnya dibiasakan untuk menjadi pola-pola perilaku yang baru gitu. Nah itu yang kayaknya yang bedanya ada di situ gitu. Kalau yang lain itu mungkin bisa ya diceritakan dengan penjelasan. Anak-anak ini butuh cara yang berbeda gitu. Terutama kalau konsep-konsep pemahaman bahasanya terbatas seperti kasus anak saya. Itu juga harus caranya berbeda. Tapi tujuannya tercapai bahwa dia juga bisa memprotek dirinya dan juga memprotek orang lain. Nah itu mungkin itu yang harus. Kendala yang dialami Bu dalam proses pembentukan itu seperti apa? Ya jelas. Perilaku itu. Oke, jadi memang itu hanya lebih pada bagaimana kita itu telaten aja ya. Telaten membiasakan dia. Ketika dia kemudian mencopot masker gitu, kalau anak yang pada umumnya diberitahu mungkin tahu dia harus pakai terus. Ini kadang-kadang dia harus dia lepas gitu. Kita beritahu ayo dipakai lagi, ini ibu pakai terus, lihat itu mbak juga pakai. Jadi tanpa kita mungkin nggak bisa menjelaskan lewat mengapa harus dilepas, nanti virus masuk itu nggak bisa, tapi pembentukan perilaku yang telaten dan terus menerus. Dan memang itu effortnya lebih ya dibanding kita kalau bicara dengan anak yang pada umumnya itu ya. Tapi sebetulnya kalau ibu itu sudah tahu anaknya model apa, itu sebetulnya lebih bisa dibanding orang lain yang harus membentuk perilaku dia gitu. Berarti memang Ibu Naning ini memang mengalami secara langsung bagaimana menghadapi anaknya sendiri Bu ya. Ya, dalam kategori saat ini anaknya sangat spesial sekali dan diberikan kelebihan khusus lah gitu Ibu ya bahasanya. Nah, buat teman-teman Psiko Online saat ini dari manapun teman-teman berasal ya, karena memang ternyata peserta kita banyak sekali Bu, ada yang dari Padang, ada yang dari Bengkulu. Teman-teman Bengkulu biasanya langganan acara kita Bu, teman-teman Bengkulu, teman-teman Lampung, terus kemudian ada Purwokerto, ada Jawa Timur, biasanya bahkan biasanya ada dari Ambon juga Bu, ada biasanya kemarin teman-teman dari Ambon juga ikut, bahkan bertanya langsung. Nah teman-teman ketika ingin bertanya langsung melalui Zoom bisa menggunakan kode raise hand yang ada di Zoom ya. Nanti tim kreatif akan mengarahkan dan membantu untuk memberikan pertanyaan langsung kita atau berinteraksi langsung sama narasumber yang sangat luar biasa ini. Terus kemudian jangan lupa ketika ingin bertanya bisa tidak secara langsung, bisa melalui chat di Zoom ataupun melalui live chat di YouTube. Nanti akan dikirimkan ke saya langsung nantinya kayak gitu. Jadi jangan ragu untuk bertanya karena materi ini sangat spesial sekali berhubungan dengan manusia spesial tentunya. Nah kita lanjut nih Bu. Terkait masalah tadi kan sudah berbicara terkait kendala dan lain sebagainya saat ini. Apa sih yang perlu kita lakukan untuk mendukung individu berkebutuhan khusus bisa aktif untuk beraktivitas? Ke Bu Mewar dulu nih. Kalau saat ini sih karena memang BDR ya, jadi memang yang kami lakukan bagaimana adalah pendekatan kepada orang tua ya. Karena seperti tadi Bu Naning sudah sampaikan sebenarnya adalah modeling ya. Jadi kalau anak-anak itu anak-anak yang normal aja, memang bagaimana pembentukan perilaku itu adalah dengan modeling pada orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah,
bagaimana dengan anak-anak spesial ini? Nah, itu memang menjadi sebuah catatan juga karena ini yang pertama terjadi pandemi ya. Dan Iya. mudah-mudahan ini tidak akan terjadi panjang Dalam waktu yang panjang. 100 tahun sekali Bu Adang. Kalau perlu nggak usah 100 tahun. Jangan Zero aja. Jangan lagi. Jadi kalau apa sih yang perlu kita lakukan? Ya, yang pertama adalah bagaimana kita berkomunikasi efektif dengan orang tua, gitu. Karena kalau di tempat kami tidak sedikit anak-anak berkebutuhan khusus dalam artian individu berkebutuhan khusus, bukan yang spesial tadi ya. Artinya tidak semua juga orang tua bisa mendampingi gitu. Di dalam keluarga biasanya anak-anak berkebutuhan khusus ini ditemani oleh shadow gitu ya. Jadi kalau beberapa murid kami itu memang punya pendamping khusus. Nah, ada satu kendala karena kondisi pandemi seperti ini, ada sedikit kecemasan dari orang tua juga bahwa anaknya nih spesial nih. Jadi ketika ada orang lain yang masuk dalam kondisi seperti ini, sebenarnya ada kecemasan juga yang berlebihan ya. Karena takut bawa virus Takut gitu ya, bawa virus baru ke rumah gitu ya. Karena asumsi orang tua juga bahwa anaknya ini kondisinya siapa yang tahu, dia kan nggak bisa melindungi dirinya dan lain-lain gitu ya. Nah, sehingga dia tidak bisa mengikuti protokol kesehatan dengan benar ya. Nah, ada kecemasan orang tua ketika memang harus ada yang berkunjung untuk memberikan terapi, itu justru akan membahayakan Anaknya sendiri. Ya, apalagi mungkin yang sedang tinggal sama putinya karena orang tuanya terjebak tidak bisa pulang. Di Malang ada murid kami juga seperti itu. Akhirnya ya masalahnya ada di situ lagi. Jadi kami tetap berupaya melakukan pendekatan dan alhamdulillah orang tuanya bisa menerima itu sehingga pekan ke depan kami sudah mulai program untuk kunjungan ke rumah karena selama sepekan ini kan kami baru sepekan ya, tadi menyambung yang setelah orang tua kita MOS, anak baru sepekan ini memang belajar itu dalam pendampingan guru, jadi ada home visit learning yang guru-guru semuanya ke rumah. Nah, itu yang spesial kita beri tambahan waktu, tidak sama dengan anak-anak yang normal. Nah, itu yang sudah kita laksanakan. Pun ada dua siswa memang punya shadow. Jadi kami yang langsung mendampingi saya kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini saya yang langsung harus berinteraksi dengan shadow untuk mengetahui terapi apanya dulu yang perlu, aspek apanya dulu. Kemudian setelah ada perkembangan sambil jalan kita akan menambah treatment berikutnya untuk anak-anak tersebut. Seperti itu. Nanti mungkin juga bisa sharing dengan Bu Naning nih. Mumpung ketemu ahlinya. Ketemu sama Bu Naning juga ini. Iya, sama-sama ahli Kak. Kita spesial semua. Kita spesial semua dengan pekerjaan. Saya juga spesial. Saya cewek sendiri di sini Bu. Spesialnya di sini. Benar-benar. Oke, sekarang kita coba ke Bu Naning, Bu. Ya, pertanyaan yang sama, Bu, terkait masalah bentuk dukungan apa sih yang kita bisa berikan untuk IBK itu atau individu berkebutuhan khusus bisa aktif beraktivitas. Tentunya di sini bukan hanya kita sebagai seorang ilmuwan psikolog ataupun seorang psikolog klinis, tapi juga di sini kan peserta kita, orang tua juga. Terus teman-teman di sini kan bukan semuanya backgroundnya dari psikologi, itu seperti apa, Bu, bentuk dukungannya? Ya, sebetulnya ini ya, kalau kita bicara tentang social support, ini kan luas sekali ya. Sinergi itu penting ya. Jadi kalau anak ini sekolah, berarti sinerginya itu kan harus dari, seperti sampaikan Bu Mawar, sekolah itu harus punya program. Itu artinya dalam capaian kompetensi kan tetap selalu ada kan Bu, tetap ada. Hanya saja ini sekarang model pembelajarannya agak beda, sehingga setengahnya agak dititipkan ke orang tua gitu. Oleh karena itu benar tadi ada MOS untuk orang tua, karena mau nggak mau beberapa model-model pembelajarannya dititipkan ke orang tua. Nah itu sinergi yang pertama itu dengan sekolah mestinya ya, artinya sekolah itu tetap punya capaian kan, capaiannya ini, caranya mencapai ini, dan orang tua mohon untuk melakukan ini. Itu orang tua jadi jelas, jadi anak saya harus mencapai apa, caranya gimana, itu memang sekolah harus membekali. Tadi sudah bagus sekali disampaikan Bu Mawar ya, sekolah, berarti Algonia sudah melakukan itu. Nah, tadi juga sudah disinggung, perlu dikontrol juga, dievaluasi kan, terutama kalau orang tua juga bingung, karena sebetulnya kita semua kan sama-sama bingungnya ya. Orang tua bingung, sekolah juga bingung, semuanya cari pola gitu, semuanya cari pola, kita sama-sama cari pola gitu, sehingga memang harus saling dukung, saling support, dan itu harus sinergi. Nah, itu juga masih belum selesai ya, karena kalau persoalannya tadi sudah misalnya
si ibu itu oke lah kalau dia ada di rumah, mungkin dia masih bisa ya melakukan itu. Tapi kalau ibu bekerja itu persoalan baru lagi gitu ya. Nah, seperti saya misalnya, saya punya anak berkebutuhan khusus, kemudian saya bekerja. Gitu. Nah, sinergi saya dengan mana ya, dengan tempat kerja. Nah, itu juga salah satu bentuk dukungan itu di situ. Artinya banyak terjadi kelenturan, kefleksibelan ya. Artinya di tempat kerja pun mungkin work from home tadi ya, kita bisa memperlakukan itu. Atau kalau misalnya harus ke kampus, tidak jam-jamnya bisa diatur gitu, sehingga peran sebagai ibu di rumah dan di tempat kerja itu tetap jalan. Jadi itu memang setiap lini, setiap unsur itu jadi terjadi satu kelenturan gitu ya, untuk mendapatkan kondisi yang fleksibel, yang sinergi, yang akhirnya bisa jalan semua, meskipun mungkin tidak ideal, ya tidak ideal, tapi tetap harus jalan gitu kan. Nah, jadi support itu saya rasa lebih dalam bentuk kita semua jadi perlu lebih fleksibel, saling support gitu ya, dan itu sudah menjadi satu bentuk bantuan gitu ya, bantuan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, karena dia bagaimanapun juga dia tetap perlu pendampingan, sama seperti anak normal pada umumnya, anak-anak pada umumnya dia juga perlu pendampingan apa itu, cuman memang dia lebih ekstra aja gitu untuk lebih didampinginya gitu ya, karena harus diulang dan sebagainya. Saya rasa itu bentuk sinergi dan saling support dan saling memahami satu sama lain, fleksibel, itu menjadi bentuk yang memang semua kita harus melakukan itu semua dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Khusus keluarga Bu ya. Ya keluarga, ya orang-orang yang terkait, ya tempat kerja, tempat sekolah, itu kan memang satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Kalau salah satu nggak lentur itu ya susah juga. Kayak saya ibu bekerja, misalnya punya anak yang khusus, saya nggak mungkin kan di rumah terus gitu ya. Karena itu bagaimana kemudian tempat sekolah, kebetulan di tempat sekolah anak saya atau tempat homeschoolingnya itu dan tempat terapinya juga masih bisa untuk ke sana gitu. Jadi selama saya di kampus, dia bisa ada di situ. Nah, itu salah satu bentuk sinergi juga gitu. Jadi tenang, ibunya tenang, anaknya juga dengan protokol kesehatan, dengan protokol kesehatan tentunya. Ya. Itu perlu dicari dah pokoknya. Oke Bu, kita coba masuk ke pertanyaan nih dari teman-teman. Jangan lupa teman-teman kalau mau bertanya secara langsung bisa langsung ke kode raise ya. Nanti tim kreatif akan memberitahukan kami dan akan langsung membuka soundnya untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Nah, ini saya cek dulu, ada pertanyaan nggak ya? Oh ada, yang masuk ini. Dari Hendrardi, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, jauh Bu. Dari Jawa Tengah. Iya, dari Banyumas. Dinas Kesehatan lagi. Manusia spesial jumlahnya sedikit. Bagaimana memberdayakan atau membentuk pola empati dari para manusia yang spesial untuk mampu membawa sebanyak mungkin yang unspesial, bukan hanya menggali potensi dirinya, menggali potensinya sendiri. Nah, ini saya juga agak rumit ini mengartikan pertanyaannya. Coba diulang, bagaimana memberdayakan atau membentuk pola empati dari para manusia yang spesial untuk mampu membawa sebanyak mungkin yang unspesial, bukan hanya menggali potensinya sendiri. Mungkin lebih ke ini Bu ya. Bagaimana sih kita membentuk empati kita sebagai orang-orang yang biasa untuk membangun empati dan bukan hanya menggali potensi diri kita sendiri, tapi kita juga berempati kepada manusia-manusia yang spesial itu. Itu seperti apa Bu? Maksudnya ke sini apa sini? Ke Bu Mewar dulu. Pertanyaannya dulu deh. Pertanyaannya juga pasti begitu ya. Ya, pertanyaannya masih mungkin maksudnya diraba begitu. Mungkin begitu. Bagaimana membangun empati? Membangun empatinya pada yang spesial, yang spesial disuruh empati. Sepertinya begitu kalau pertanyaannya yang saya simak tadi, bagaimana membangun empati anak-anak berkebutuhan khusus itu sehingga menarik empati. Menarik simpati yang luar untuk apa itu? Untuk apa ya? Agar tidak mungkin yang tidak bukan hanya menggali potensinya sendiri. Jadi pandangan saya lebih ke bagaimana sih kita sebagai orang yang biasa aja, kita nggak hanya peduli pada potensi diri kita sendiri, tapi kita juga bagaimana membangun empati kita untuk peduli juga dengan orang-orang yang unspesial ini, untuk orang-orang yang spesial ini gitu loh Bu. Seperti itu. Gimana kalau menurut Ibu Naning nih, bagaimana? Tadi lebih jawab loh sama Bu Mer. Bu Mer dulu deh, Bu Mer dulu dong. Ya, kalau Bu Mer konsep sekolah ya. Konsep sekolah, iya. Kalau konsep sekolah bagaimana? Iya, kalau konsep sekolah gini, tadi
konsep sekolah gini, sedikit sih membangun empati. Bagaimana sekolah kami menjadi sekolah inklusi aja itu sudah harus membutuhkan empati dari masyarakatnya. Iya. Gitu. Jadi untuk orang tua siswa yang normal menerima bahwa di dalam kelas anaknya itu ada anak berkebutuhan khusus, itu kan sudah membangun empati dan membutuhkan dukungan sosial sebenarnya. Jadi ketika kami mensosialisasikan, ketika kami menerima anak-anak berkebutuhan khusus, dan tentunya kami tahu rasionya ya, Iya. bukan yang banyak ya, sesuai dengan kondisi lembaga kita juga, itu berarti kami sudah membangun empati. Nah kemudian kami juga menjelaskan bagaimana ke orang tua bahwa dengan adanya anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak akan mengganggu anak-anaknya, bahkan justru akan membangun empati anak-anak mereka untuk memberikan bantuan kepada anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Karena kalau beberapa tahun yang lalu itu sampai kami lihat bagaimana mereka memberi dukungan sosial kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang belum bisa pakai sepatu, ya diambilkan sepatunya, itu kan empati banget gitu ya. Bukan mereka mengejek loh ya. Nah itu empati yang sulit kita bangun sebenarnya, dan dia tidak akan dapatkan ketika dia tidak sekolah di sekolah inklusi. Mungkin ketika dia akan bilang, kok anak itu gitu ya mah, loh kok nggak bisa ya, mungkin dia akan mengejek ya. Tapi ketika anak itu sudah diajarkan, sudah diberitahu bahwa temannya seperti ini kondisinya, nah itu jadi sosialisasi, saya bilang itu tadi. Jadi sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat sekolah kita untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah cara kita membangun empati. Sehingga mungkin dari dukungan sosial itu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan apa sih sebenarnya yang dia tidak punya, dan itu yang kita kembangkan. Karena saya yakin Allah menciptakan anak-anak berkebutuhan khusus pasti punya kemampuan yang bisa kita asah juga. Terutama selama itu ada di lingkungan pendidikan, pasti kita terus memberikan stimulasi atau treatment yang juga akan membuat dirinya mampu untuk membantu dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, kalau Bu Nani anaknya sempat kuliah sampai ya bisa 14 tahun, Mas. Kalau untuk sekolahnya di sekolah inklusi juga atau masih di rumah untuk sampai saat ini? Iya, jadi dia sudah sejak awal ikut PAUD ya, yang mengikuti sekolah reguler ya, yang tentunya sekolah-sekolah yang memang menerima anak yang khusus ya. Selain itu saya juga ikut selalu terlibat gitu ya, karena yang tahu betul anak itu kan ibunya gitu ya, jadi kita titip itu juga nggak bisa titip begitu saja, tapi kita bantu juga sekolah untuk lebih mengenal anak kita, kemudian membantu bagaimana menghadapi anak-anak. Jadi itu juga seperti itu, jadi PAUD waktu kemudian dia TK juga, terus SD juga dia terus hanya saja waktu kelas 5 saya masukkan ke homeschooling, tapi homeschoolingnya tidak di rumah tapi di luar gitu ya, dengan terapi gitu ya. Ya, jadi kalau anak saya memang dia harus tetap ikut dalam kegiatan-kegiatan yang di luar, artinya dia akademiknya juga sebatas kemampuannya ya, akademiknya juga dia harus didapat, kemudian life skill, kemandirian, kemudian sosialisasi, dia harus kenal dunia luar, karena hidup yang sesungguhnya itu kan itu gitu, dengan segala keterbatasannya ya, artinya apa yang dia memang bisa lakukan ya kita optimalkan. Tadi sempat disinggung sama Bu Nani terkait dunia luar. Nah, bagaimana sih Bu mengontribusikan untuk ada penerimaan lah dari dunia luar terhadap mungkin anaknya itu sendiri? Misalkan teman bermainnya itu seperti apa sih? Bentuk empati dari mereka itu seperti apa? Bisa diceritakan nggak? Iya. Jadi kebetulan saya menyekolahkan anak di sekolah yang kebetulan sangat bagus sekali ya penerimaannya terhadap anak berkebutuhan khusus ya. Jadi guru-guru dan itu sangat penuh penerimaan, dan kemudian juga mendidik anak-anak lainnya itu untuk bisa menerima teman-temannya, bahwa ini adalah teman-teman yang memang perlu disayang, dibantu. Sebetulnya memang berawal dari sekolah. Kalau anak itu sekolah itu kita bisa mengawali dari sekolah. Bahwa begitu banyak anak-anak kecil itu yang pada umumnya yang normal itu kan sebetulnya sejak kecil sudah bisa dilatih untuk berempati tadi, peduli terhadap anak-anak yang berbeda ini, yang berbeda, yang memang sehingga ketika dia besar nanti akan tumbuh jadi individu yang memang akan bisa menerima kondisi ini, bahkan membantu gitu ya. Termasuk juga guru itu harus punya peran bagaimana mengkondisikan anak-anaknya yang normal, anak-anak normal itu untuk bisa
memahami, kemudian membantu, berempati, dan bahkan harus diciptakan rasa syukur gitu bahwa kita punya teman yang sangat istimewa ini. Lalu kemudian juga kesulitan itu biasanya ke orang tua murid dari gitu ya, orang tua murid yang anak-anak yang normal itu, karena kadang-kadang tidak ada yang bisa gitu ya Bu ya. Saya sampai bilang kalau ada yang bilang dia saya menghadapi, saya menjelaskan, saya sampai bilang gitu, saya akan jelaskan mengapa anak ini ada, dan ini kan kita nggak pernah tahu ya bahwa dia lahir di dunia itu kan bukan kendaknya, ini Allah menciptakan dengan segala ketentuannya dia ada. Berarti ada maksud kan, termasuk buat kita yang tidak ada masalah ini kan, ya kita artinya kita bisa belajar rasa syukur. Sebenarnya seperti itu. Tapi yang paling penting itu adalah juga bahwa konteksnya saya misalnya punya anak ini jangan pernah disembunyikan. Tapi biarkan dia bermain, dia di luar nggak apa-apa. Kadang ibu-ibu itu merasa malu atau takut mengganggu. Yang penting kita dampingi, kita kontrol. Kalau dia misalnya mengganggu atau mungkin bukan dia tidak bermaksud mengganggu ya, tapi mungkin perilakunya dia tidak bisa kontrol bahwa itu kurang pas atau enggak ya. Kita tetap dampingi, tapi biarkan dia juga bermain di dalam dunia luar. Biarkan orang lain juga lihat gitu loh. Ini ada anak yang istimewa, nggak apa-apa. Mereka sebetulnya juga berhak untuk diperlakukan sama. Termasuk dia diajak ke mall, kemana, biarkan dia seperti anak pada umumnya gitu. Dan ibu seorang orang tua juga perlu untuk tidak perlu merasa malu atau bahkan ingin menunjukkan bahwa ini juga ada kondisi yang memang perlu kita aware, semua masyarakat harus aware gitu bahwa ini anak-anak yang memang perlu kita beri perhatian kepada. Tentunya dengan biarkan aja dia bebas seperti anak lainnya gitu kan, kita dampingi dan biarkan orangnya juga bisa lihat dan belajar untuk mengenal anak-anak ini. Naik angkot gitu juga saya biasakan, naik angkot, saya ajak kemana-mana, naik angkot, naik kereta, ya meskipun pakai usaha-usaha keras gitu ya, tapi ya harus dibiasakan. Seperti itu kira-kira ya. Karena memang pandangan seseorang kan bisa jadi berbeda terkait masalah, berarti kan memang untuk membentuk empati itu perlu dari pendidikan juga, dari kebiasaan dari kecil juga. Nah ini kan kalau balik lagi ke pendidikan, otomatis pendidikan dari awal adalah pendidikan anak usia dini juga, termasuk dari orang tua juga mendidik anaknya seperti apa. Nah ini kembali ke Bu Melati. Bu, terkait masalah empati nih, bagaimana sih Ibu sebagai seorang kepala sekolah membangun empati anak-anak Ibu? Kalau anak-anak itu sebenarnya anak-anak PAUD itu gurunya nomor satu. Maksudnya gurunya nomor satu gimana Bu? Manut banget. Oh manut. Iya, jadi ketika guru menjadi role model yang bagus buat mereka. Ya udah, apa kata bu gurunya? Bukan kata ibunya loh. Bukan kata ibunya, ya. Kata bu guru kan Kata bu guru gitu. Makanya belum tersampaikan empati. Ketika saya bilang tadi guru itu role model, makanya ketika pembelajaran saat ini mungkin sangat dibantu dengan tutorial kan. Jadi guru-guru membuat tutorial miring. Udah orang tua nggak bisa banyak ngomong kan. Ikuti videonya bu guru gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya Mas Hendra yang membangun empati bagaimana di komunitas kita ya, karena anak-anak berkebutuhan khusus kan perlu dukungan. Tadi Bu Nani sudah sampaikan dukungan sosial orang-orang di sekitar kita itu, di sekitar anak tersebut yang harus diberikan satu pemahaman yang sama untuk menerima dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk bisa tumbuh gitu di dalam masyarakat yang tidak seperti dia gitu ya. Nah, bagaimana membentuk empati tadi? Ada role dalam suatu lembaga tersebut. Bahwa ketika kita sudah komitmen ya dan menerima anak-anak berkebutuhan khusus, berarti kita siap dong dengan programnya, dengan sosialisasinya, dengan komunikasinya. Dan saya yakin ketika memang benar-benar kita sudah menyampaikan ke orang tua secara menyeluruh, tidak perlu seperti Bu Naning tadi bilang, kalau perlu saya nih yang menjelaskan ke orang tua siswa lainnya gitu ya Bu ya. Alhamdulillah di tempat kami tidak seperti itu. Dan Guru harus siap gitu. Kami sudah harus siap bahwa anak ini di suatu ketika akan membuat kami greget ya. Tapi kita harus siap dengan kondisi itu dan kita harus terima juga bahwa ini anak tidak sama dengan anak yang lain gitu. Sehingga perlakuan kita itu kita sudah sampaikan ke anak-anak yang lain juga ya, bahwa nah teman kalian ini tadi Bu Nani ngomong gitu ya, kita mengenalkan dia dulu, si A ini tidak seperti kalian bersyukur ya sama Allah, tidak seperti dia. Nah maka teman kalian ini perlu kita bantu gitu. Bantuannya seperti apa? Karena kalau anak PAUD itu kan
harus jelas ya perintahnya. Bantu seperti apa? Jangan sampai karena program membangun kemandirian anak ABK itu, tapi dilakukan semua sama anak-anaknya. Karena perlu empati gitu ya. Ini yang tadi saya bilang Bu. Harusnya dia bisa pakai sepatu sendiri Iya. sama temannya dibantuin. Nah itu maksudnya kebablasan. Maksudnya baik, tapi Tapi ada Bu kasus kayak gitu. banyak. Anak itu kan tadi membangun empati, anak itu gampang banget. Kalau masih kecil Bu ya. Iya, kalau di sekolah tuh gampang membangun empatinya. Guru memberikan arahan itu anak-anak manut. Itu menjadi habit di sekolah, bagaimana mereka gotong royong, membangun. Jadi karakter-karakter positif itu terbangun banget gitu. Nah, itu dilakukan anak-anak muda sekali gitu. Sampai ya itu, cuman kita perlu sampaikan ke anak-anak jenis bangunannya seperti apa. Karena kebablasan waktu temennya. Sehingga programnya guru pendamping khusus untuk membangun menstimulasi kemandirian anak ABK untuk bantu dirinya, karena kan yang khusus utama itu untuk bantu diri dulu kita siapkan ya. Makanya dia perlu sekolah ya Bu Nani ya, untuk bertemu orang-orang banyak, untuk bersosialisasi dan bagaimana dia hadir di tengah-tengah orang seperti apa perilakunya kan gitu ya. Nah, sehingga itu perlu kita lakukan ke murid-murid kita, memberitahukan, memberikan contoh. Jadi beritahu saja tidak cukup, tapi bagaimana kita juga melakukan hal tersebut itu yang paling penting, sehingga anak meniru apa yang sudah kita lakukan. Jangan kebablasan. Itu sama ya, kalau di rumah pun harus begitu Ya betul juga Bu. gitu. Jadi, Kalau di rumah gimana Bu? Bisa diceritakan? ya memang sama, artinya kan kita kan berkeinginan bahwa suatu saat dia akan mandiri ya, dalam kan tidak selamanya sama kita terus gitu ya. Jadi dia harus dilatih sejak awal dibiasakan. Dan memang orang tua itu harus sedikit lebih keras itu tegas dalam arti bahwa kalau itu untuk kebaikan dia, misalnya dia ingin pakai sepatu, minta nggak mau dipakaikan. Kalau nanti kalau kita pakaikan dia kan nggak akan pernah belajar. Dia tetap dia harus coba pakai sendiri bisa kok. Jadi kita support dia bahwa ini harus kamu lakukan sendiri dan kamu bisa gitu. Kalau kita yang pakaikan kapan dia bisa ya, padahal nanti siapa yang akan membantu dia, termasuk makan itu dia kan dia makan walaupun cecer itu nggak apa-apa, nanti kan lama-lama karena latihan jadi kan cecerannya berkurang, tapi jangan terus karena bercecer-cecer kita risih terus lama gitu terus kita suapi, itu lebih baik udah kita tahan, nggak apa-apa lama, nggak apa-apa bercecer, nggak apa-apa, nanti lama-lama dia akan terbiasa karena kalau dia hidup kan perlu makan sendiri kan, nggak mungkin disuapi. Nah kalau nggak begitu nggak pernah bisa. Jadi orang tua juga harus bisa sedikit lebih tegas dalam arti rela, dalam arti anak itu bukannya kalau kita biarkan dia, kalau kita suapi itu bukan berarti bentuk-bentuk yang bagus juga, dalam arti kita harus ingat efeknya juga gitu. Kalau itu membuat dia tidak mandiri, ya lebih baik tidak usah dilakukan. Toh anak sebenarnya bisa, cuman beri dia kesempatan, beri dia pengulangan, beri dia dukungan, bisa kamu bisa, nggak apa-apa ini nggak apa-apa kotor, ya mungkin dia takut. Itu perlu orang tua memang harus lebih ini ya, memberi kesempatan lah, memberi kesempatan. Salah enggak Bu Nani? Saya kadang berkata gini kepada orang tua siswa saya, ada hal-hal tertentu Bapak Ibu harus menganggap anaknya ini sebagai anak yang normal. Ada hal seperti apa? Misalnya makan, gitu kan? Sehingga mereka memposisikan juga bahwa anaknya bukan anak berkebutuhan khusus, tapi pada hal-hal tertentu bahwa anak saya ini anak berkebutuhan khusus, gitu. Sehingga adalah tega. Kalau saya bilang ke orang tua siswa saya, Bapak Ibu harus tega ya sama anaknya, gitu. Tega dalam artian untuk tujuan yang positif ya Bu, untuk dirinya sendiri. Itu nggak masalah, itu kan untuk cara aja ya, cara untuk membuat supaya orang tua itu juga nggak terlalu terlalu memanjakan sehingga anak menjadi tidak mandiri. Nah, ini sepertinya bakalan ada pertanyaan nih Bu, secara langsung live ya, dari orang yang mungkin kita kenal ini, Ibu Memar nih. Ibu Memar juga kenal sepertinya. Abang Yus. Oh iya. Abang Yus. Sudah tim kreatif mungkin bisa dinyalakan audionya. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Halo Abang Yus. Halo. Jangan puisi ya. Jangan puisi Abang Yus, pesannya Bu Memar jangan puisi. Halo. Halo. Iya, halo. Sudah masuk Abang Yus?
Suaranya minta tolong Abang Yus, zoomnya suaranya dikecilkan dulu atau pakai headset biar nggak kembali lagi suaranya. Mantul suaranya. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Sudah masuk Ya. Abang Yus? Nah, selamat sore Abang. Gimana kabarnya Ambon? Alhamdulillah Ambon sehat. Ambon PSBB. sehat. Masih City of Music ya Ambon? Sudah pindah ke Ambon. Malang. Sudah pindah ke Malang. Oke Abang Yus, langsung aja nih. Mau bertanya, pertanyaannya apa nih? Jadi sebelumnya mohon maaf. Gak mungkin kalau kamera aktif nih, tapi di sini agak gelap karena yang di timur kan lahir dari belakang jadi hati. Duluan gelapnya ya. Ya, silakan saya Abang mau Yus. kedua aja. Jadi kalau temanya manusia spesial di masa pandemi, pastinya ada spesial dan ada yang tidak spesial. Nah, Iya. tanya kira-kira apa indikator yang bisa membedakan mana sih sebenarnya manusia spesial dan manusia yang tidak spesial di tengah pandemi. Karena jangan sampai ya yang di timur ini yang masuk kategori manusia tidak spesial. Karena informasi itu dan lain sebagainya itu pun dilakukan dengan daring, webinar dan lain sebagainya. Bisa dibesarkan lagi Abang Yus suaranya atau teman-teman audio? Signal takut masuk sampai ke kampung-kampung, takut dipegang dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya itu saya minta kira-kira ada nggak indikatornya itu, sehingga ya kita juga bisa berprasangka baik yang di timur. Oh mungkin kita juga bagian daripada orang yang spesial itu, mungkin begitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Bang Yus. Berarti seperti ini, kita akan kembali lagi terkait masalah siapa sih yang disebut manusia-manusia spesial ini. Tentunya dalam konteks psikologi, karena kita dalam acara psiko online kali ini. Mungkin Ibu Nani sebagai seorang psikolog klinis bisa menjelaskan siapa sih, apa sih yang disebut manusia spesial ini? Siapa mereka? Iya. Indikatornya seperti apa? Ada berapa jenis manusia-manusia spesial itu? Ya tadi sebetulnya sebenarnya ini konteksnya kan kita bicara tentang special needs people Iya. ya. Maksudnya ini dalam konteks individu yang berkebutuhan khusus. Kalau maunya temanya ini kan itu ya yang tadi sudah saya singgung gitu apa namanya yang rentangnya luas itu ya. Kita tidak hanya bicara tentang orang yang mengalami gangguan atau individu mengalami gangguan yang kalau di dalam kitabnya gangguan itu ada ADHD, ada gangguan bahasa, ada disleksia, disgrafia, itu segala macam retardasi mental. Nah, itu tidak hanya itu, tapi adalah individu-individu yang dia dalam kondisi khusus, punya kondisi yang spesial, artinya dia korban pelecehan seksual atau korban kekerasan, lalu kemudian sampai pada individu-individu yang berbakat istimewa, cerdas istimewa itu kan. Sebetulnya konteksnya itu yang kita bicara. Bukan spesial dalam arti ada orang normal yang spesial punya prestasi punya itu, bukan itu kan yang kita konteksnya kan memang bukan itu. Jadi kalau dalam konteks pembicaraan kita sore ini lebih kepada kita bicara tentang individu berkebutuhan khusus yang memang dia memiliki kondisi khusus yang perlu dibantu, yang perlu diperhatikan, dan apa namanya itu perlakuan yang tidak sama dengan yang lain karena keunikannya itu. Bukan orang yang normal, yang spesial, yang artinya punya prestasi, punya Spesial di hati kita jangan gitu ya. Jadi saya jadi itu konteksnya kan temanya hari ini itu. Tidak ada hubungannya sama suku. Iya, tidak ada tentang ras dan lain sebagainya. jenis kelamin atau umur itu. Iya. Bentuk spesialnya adalah bentuk spesial dalam kondisi psikologi. Ya, kondisi psikologisnya. Iya. Termasuk gifted gitu Bu ya. Iya, betul. Jadi kalau kita kembali ke konteks sekolah, jadi tadi Bu Nuni sudah sampaikan ya, Banis kalau dalam pandemi, kita kan ceritanya dalam masa pandemi ini Bu ya, anak-anak spesial di masa yang spesial. Gitu ya. Masa spesial juga ya, kan? masa spesial nih, jadi setelah ini kita makan martabak spesial. Jadi Berarti buat tim kreatif ya. jadi ketika tadi Bu Nani sudah menjelaskan bahwa konteks sore ini kita membicarakan anak-anak berkebutuhan khusus ya Bu Nani ya. Bagaimana di dalam dunia pendidikan. Nah kalau di tempat kita sendiri itu anak-anak berkebutuhan khusus, benar kata Bu Nani, kondisi saat ini sebenarnya pada konteks sekolah juga yang susah adalah
kekerasan Nah, ya. ya. Banyak Bu, banyak. Konteks sekolah itu banyak sekali yang berkebutuhan khusus saat ini. Orang tua yang di tempat kerja yang jauh nggak bisa pulang tuh anaknya sudah menjadi catatan khusus buat kami gitu. Ya karena treatment itu kami akan berbeda sehingga kita harus menyiapkan menu spesial juga untuk anak-anak tersebut, menu pembelajaran gitu ya. Kemudian ya oke lah kalau yang kita tahu adalah ABK karena memang masyarakat kita pada umumnya tahu bahwa individu berkebutuhan khusus yang diperhatikan adalah ABK. Saya juga kadang sedih Bu Nani. Kalau di sekolah Ada yang saya khusus banyak ya, nggak ada cuma yang khusus banyak. yang autis, ADHD. Oke. Nah di tempat kami itu ada anak yang khusus itu luar biasa khususnya sampai dengan nalarnya dia. Kalau saya sampai gini, aduh anak ini kayaknya hiper deh. Itu saya bayangan saya. Pertanyaan yang keluar, analisa yang dia keluarkan sampai spesial buat ibunya itu ya pusing. Aduh kok aku sudah tanya seperti ini loh, ibu berarti harus lebih kreatif dari anaknya. Nah itu kan kebutuhan kita. Jadi spesial yang kita masih kali ini itu kan bukan yang hanya pada anak autis, anak ADHD ataupun yang lain, tapi saya tertarik sama Bu Nani juga, iya yang mengatakan bahwa anak-anak dengan korban pelecehan dan lain-lain itu saat ini bagaimana ramuan pendidikan buat mereka sehingga bahwa pendidikan mereka tidak terputus juga untuk saat ini. Ada lagi orang tua anak-anak yang sama yang UTI-nya itu kan jadi spesial buat kami untuk saat ini gitu. Itu sangat spesial buat kami Bu Nani. Ya, jadi sebetulnya lebih pada semua harusnya mendapat hak yang sama untuk mendapat perlindungan selama pandemi ini gitu loh. Cuman bagaimana caranya membuat mereka itu bisa protek dirinya karena dia beda sama anak-anak yang lain, maka caranya kita juga harus beda, nggak bisa sama dengan anak-anak yang cuma dikasih tahu ada virus tuh nggak bisa. Maksudnya kan seperti itu ya dalam konteks anak dan individu khusus masa pandemi ini gitu, bagaimana dia protek dirinya juga mendapat hak yang sama juga dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Tapi kembali ke pertanyaannya Bang Yus tadi ya, berarti yang anak berkebutuhan khusus yang kita maksud saat ini adalah yang konteks psikologi, anak-anak berkebutuhan khusus yang memang punya gangguan secara mental, secara fisik ya, kemudian mungkin yang punya kelebihan-kelebihan juga ya. Jadi kita tidak melihat yang negatifnya saja, tapi kita melihat kelebihan anak-anak yang punya kelebihan yang lebih dari teman-temannya. Pastinya di saat ini ibunya kewalahan karena anaknya sudah berpikir jauh sekali dan sementara tidak bisa mendapat fasilitas langsung dari sekolah. Itu kan juga spesial buat kami saat ini. Ya, begitu bagus. Tidak berdasarkan ras, agama dan lain sebagainya. Betul, bukan karena lahirnya belakangan ya. Atau lebih terbitnya duluan. Oke, ini ada pertanyaan lagi ini dari Ibu Amalia. Beliau adalah ibu rumah tangga. Bagaimana membangun kepekaan pada anak Bu untuk lebih peka dengan hal yang terjadi di sekitar? Sepertinya ini lebih cocok ke Bu Mewar ini sebagai seorang pendidik, sebagai seorang kepala sekolah. Kayak gitu. Gimana Bu? Bagaimana membangun kepekaan pada anak untuk lebih peka dengan hal yang terjadi di sekitar? Sebenarnya Bu Nani udah jawab loh tadi ya. Ini secara umum sepertinya bukan hanya sekedar kebutuhan khusus ya. Bukan anak berkebutuhan khusus, tapi secara luas. Tapi sekarang anak-anak semua menjadi khusus ya. Karena di rumah saja, di rumah saja. Orang tua memang merasa kewalahan. Jadi kalau kami lakukan sebenarnya di sekolah itu kan kita punya buku kontrol ya Bu Nani tadi udah. Jadi kita sudah mempunyai satu instrumen buku gitu ya. Jadi bagaimana guru itu melakukan orang tua tidak sulit untuk melakukan pendampingan. Jadi kita punya buku aktivitas sehari-hari yang mulai dari bangun sampai tidur gitu karena membantu orang tua untuk mengontrol perilaku anak. Nah, kalau kembali lagi pada pertanyaan Bu Amalia, bagaimana membuat anak itu tahu dengan kondisi ini lebih peka? Ya memang dengan modeling. Bagaimana orang tua menjalani protap kesehatan saat ini dengan santai, dengan enjoy, sehingga anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tua itu. Ketika mungkin dia tanya, pasti kan anak bertanya tuh, kok kenapa harus seperti ini, kenapa harus pakai masker? Orang tua akan menjawab, karena berarti masa peka anak itu muncul. Nah, saat anak bertanya, itu sebenarnya hal yang sangat nikmat buat orang tua untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Karena dia butuh, kayak kita mau ke pasar, karena kita butuh gitu. Akan lebih tepat ketika kita ke pasar karena butuh, atau hanya jalan-jalan ke pasar, kita nggak tahu arahnya kemana. Nah, ketika anak bertanya,
Kenapa kok ibu harus begini, ibu harus begini, ibu pakai masker kenapa? Kenapa kok ibu harus selalu cuci tangan? Nah, itu kita jelaskan. Insya Allah anak-anak akan juga ikut peka seperti kita. Ya. Itu salah satu anak hampir peka lah sudah ya Bu ya, kalau Iya. sudah bertanya kayak gitu. Masuk peka anak-anak itu kan masing-masing berbeda ya Bu Naning ya. Jadi ketika ada anak yang diem tapi ngamatin, berarti jangan kita menganggap anak ini nggak tahu apa-apa. Tapi justru ketika dia mengamati itu bisa dia lakukan gitu. Jadi jadilah role model yang bagus deh buat anak-anak kita untuk memberikan terapi menjadikan habit ya buat anak tersebut ketika kita melakukan hal-hal positif dan dia sering melihat. Karena saya bilang saat ini orang tua adalah guru pertama dan utama saat ini. Karena sekolah di rumah berarti orang tua yang menjadi guru, orang tua menjadi orang tua menjadi teman. Jadi siap-siap aja diajak main petak umpet sama anak. Gitu ya Bu Amalia ya. Oh, ini sepertinya ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan dari live ya. Iya, Janis Omar. Alumni Kayaknya psikologi alumni nih. psikologi. Mas Ada Janis. di Bangka Belitung. Oh, oh ya, asli sana ya. Ada. Janis Omar Hafier kalau nggak salah namanya dulu itu. Biasanya sepertinya tidak ingat Saya namanya. ketua BEM kita. Ketua BEM Iya, juga, ya. ketua BEM psikologi UMM. Pernah Mungkin ngajar tim ya. kreatif bisa disambungkan untuk. Selamat sore Mas Janis Omar Hafier. Panggilannya apa? Saya sampai lupa loh. Janis. Mas Janis. Ah, Janis. Omar Hasiar ya belakangnya Ya, ya. Janis Omar Javier tulisannya kalau nggak Iya. salah. Dia kelas F kalau saya nggak salah. Selamat sore. Halo, Mas Janis. Selamat sore. Tim kreatif sudah disambungkan? Halo, Mas Janis. Oke Bu, lanjut dulu nih. Mungkin Mas Janis masih pergi kemana dulu mungkin. Nah, Cari ini jaringan yang bagus. mencari jaringan yang bagus. Nah, terkait pesan-pesan nih buat orang-orang di luar sana dalam membantu IBK di kondisi pandemi ini, seperti harus memberikan pesan lah kepada orang-orang di luar sana yang mungkin bukan seorang psikolog, tapi sebagai seorang tua, sebagai seorang mungkin temannya, atau mungkin sebagai saudaranya, pesannya kepada mereka untuk mendukung IBK ini dalam kondisi new normal ini. Mungkin dari Ibu Mewar dulu deh. Saya memberi pesan gitu ya. Pesan kepada khalayak umum. Karena memang kalau halayak umum sih mungkin untuk keluarga. Untuk keluarga, Ya. paling utama. Ya Bu. paling utama, karena kan masa pandemi ini juga anak-anak berkebutuhan khusus kan tidak banyak ya yang di luar. Cuman saya hanya berharap bahwa tempat-tempat layanan terapi buat anak-anak berkebutuhan khusus jangan tutup ya. Anak-anak berkebutuhan khusus itu tetap butuh pendampingan treatment yang memang selayaknya secara prosedural diberikan oleh teman-teman di layanan individu berkebutuhan khusus. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu. Itu mudah-mudahan bisa tetap berjalan gitu ya. Kemudian untuk orang tua atau keluarga anak-anak berkebutuhan khusus ini tetap memberikan dukungan untuk anak untuk bisa tetap mandiri. Harus tetap mandiri. Iya. Bu, ya. Untuk bisa melakukan bantu diri. Itu kan yang sangat perlu, karena kalau kami sih menangani anak-anak usia dini ya. Kalau sejak dini mereka dilatih, insya Allah akan lebih mudah untuk masa-masa selanjutnya ketimbang nanti yang sudah terlanjur besar ya Bu Naning ya. Jadi ya masa kecil ini mungkin benar-benar menjadi role model positif, tetap ada empati juga untuk mereka, mana yang harus dibantu dan mana yang seharusnya di usia-usia umumnya pada mereka harusnya sudah bisa apa, itu juga dibantu untuk mereka bisa lakukan. Dan satu pesan terakhir mungkin saya itu jangan membiasakan pemberian gadget kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus di saat ini, karena itu juga kan akan mengganggu terapi yang misalnya menjadi program dari lembaga, itu juga akan sangat mengganggu anak-anak kita. Perkembangannya akan lebih lambat ketika mungkin kita sering-sering memberikan gadget seperti itu mungkin. Kalau dari Bu Naning gimana? Pesan buat orang-orang di luar sana, Ibu sebagai orang tua, mungkin pesan kepada Ya. orang tua lainnya yang di luar sana mungkin yang punya anak berkebutuhan khusus juga. Ya, jadi memang ini hal yang tidak mudah ya buat orang tua ya, karena harus perannya ganda kan akhirnya ya.
apalagi kalau yang bersangkutan itu bekerja ya, artinya kan harus masih memikirkan sekolah anaknya, eh, mendampingi anak berkebutuhan khusus itu effortnya harus lebih, jadi harus punya energi banyak. Jadi kita nggak bisa sendirian, jadi ibu itu jangan sendirian, ibu harus punya social support lain, misalnya di rumah itu dia harus berbagi dengan siapa, atau kakaknya atau pengasuhnya, karena ada masa di mana dia harus istirahat, karena kalau sepanjang waktu itu akan capek gitu ya, akan capek. Jadi harus ada pengganti, itu harus. Jadi artinya pandemi ini memang merubah segalanya, artinya kita harus mulai mencari pola yang baru, Fleksibel tadi ya Bu Nani. iya, jadinya harus bersinergi dengan sekolah, artinya sekolah juga perlu, ibu ini perlu dibantu gitu, karena selama ini kan di sekolah kan nggak tahu kan caranya bagaimana, sekarang harus melakukan sesuatu gitu kan, dan itu tidak mudah gitu ya. Sehingga sinergi itu ada, lalu jangan sendiri, yang sendiri itu di rumah dia bisa berbagi dengan siapa, jadi ibu bisa istirahat atau bisa punya waktu untuk kemudian rileks sejenak, karena capek kalau nggak begitu, karena anak-anak berkebutuhan khusus itu energi yang keluar kita, kesabaran, kepelatihan, kekuatan itu kita terapkan gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah itu selalu beri kekuatan, rasanya capek tapi energi itu selalu ada, itu kelebihan orang tua yang diberikan anak istimewa itu, ibunya orang istimewa juga gitu. Energi itu nggak habis berarti capek itu ya. Lalu juga begini, tempat kerja itu juga kita perlu bersinergi, kita bisa kan memang bisa diatur ya kapan kita harus bisa dibicarakan lah ya, karena kan memang kita banyak di rumah, tapi juga di kantor kan juga tidak bisa, nggak kita misalnya bisa mengatur waktu kerja seperti itu. Jadi kalau artinya untuk orang tua dari anak berkebutuhan khusus ini memang kondisinya memang ini ujian juga ya. Tapi insya Allah kan kita bisa lampaui itu. Yang penting ada sinergi, ada saling support gitu. Kalau enggak capek sekali memang itu. Dan kita memang harus sama-sama cari pola yang paling enak itu. Kondisinya mungkin tidak ideal, kita tidak bisa mencapai kondisi ideal, tapi tetap dilakukan aja sambil memang ini hal yang memang harus kita hadapi. Kita nggak bisa menghindar dari realita gitu. Jadi ya sinergi itu diperlukan gitu untuk bisa. Luar biasa sekali ya narasumber-narasumber kita pada sore hari ini. Teman-teman mengingatkan kembali jangan lupa absen ya, karena absen sudah dikirimkan ya sama tim kreatif. Tim kreatif sudah mengirimkan absen di link Zoom, di chat Zoom sama live chat YouTube, karena mohon maaf untuk yang tidak absen tidak akan mendapat sertifikat. Hanya yang absen melalui link, bukan registrasi ya, berbeda sama registrasi, karena registrasi nanti adalah salah satu bentuk verifikasi kita untuk melihat absensi juga. Apakah orang ini sudah absen, apakah sudah daftar juga. Nanti yang dapat sertifikat adalah yang sudah mendaftar dan juga sudah mengisi absen. Seperti itu, Ibu. Kita belum absen itu. Karena yang pesertanya kita banyak sekali, Bu, dari berbagai daerah. Saya tadi belum absen, sertifikat khusus kayak gitu. Nah, terkait masalah IBK lagi, Bu. Nah, di UMM ini kan juga ada mata kuliah khusus, Bu ya. Terkait individu berkebutuhan khusus ya. Seberapa penting sih kita mempelajari terkait masalah individu berkebutuhan khusus, Bu? Ini pertanyaan buat Bu Naning lagi nih, selaku dosen langsung dari Fakultas Psikologi dan juga sebagai ketua program Magister Psikologi Profesi. Seperti itu, Bu. Ya, penting sekali ya, karena faktanya kan memang ada individu berkebutuhan khusus ya, dan kita memang dititipi amanah oleh Allah untuk dititipi itu berarti kita harus punya tanggung jawab moral untuk bagaimana membuat mereka juga sama dengan yang lain, artinya mereka juga perlu mendapatkan layanan yang sama, perlakuan yang sama, kasih sayang semuanya. Individu ini ada, jadi kalau ada ya harus kita pelajari bagaimana kita mengembangkan mereka, bisa mengajak masyarakat untuk bisa bersinergi dengan anak-anak ini, sehingga anak-anak ini juga tumbuh dengan baik gitu ya. Apalagi ini dekat sekali dengan ilmu psikologi ya. Terus ya psikologi harus tahu tentang, walaupun tidak ahli atau tidak mendalami, tapi tahu, harus anak-anak yang S1 itu perlu tahu bahwa ini adalah ada individu-individu yang khusus, ada individu yang spesial yang harus kita dekati secara psikologi itu bagaimana, dan tahu cara menghadapinya, mengajak masyarakat juga untuk tahu bagaimana menghadapi atau melayani, memperlakukan anak-anak ini dengan baik gitu. Jadi ya, bisa jadi ya yang mahasiswa hadapi bukan saja manusia normal ya Bu Naning ya, sehingga mahasiswa perlu diajarkan dikenalkan dengan mata kuliah individu berkebutuhan khusus dan itu melatih kepekaan mereka juga kan untuk melihat sesuatu yang berbeda dengan, termasuk di Magister Psikologi Profesi itu kan kasus-kasusnya anak-anak itu juga
kita ajari untuk mengambil kasus-kasus, dan banyak yang ngambil kasus-kasus seperti itu dalam case-case-nya itu untuk mereka rancang terapinya dan sebagainya. Mungkin lebih mudah dapat intervensi ya Bu ya, ketika menghadapi anak berkebutuhan khusus ketimbang anak-anak yang normal ya Bu. Ya sebenarnya sama aja ya, cuman beda aja, beda Beda caranya caranya. beda gitu, desainnya beda, Desainnya gitu. lebih unik-unik ya Bu. lebih ya, ujian ketelatenan, kesabaran, apa namanya itu lebih gitu. Nah itulah artinya mungkin Allah menciptakan tuh supaya kita bisa belajar itu gitu. Dan tentunya untuk mempersiapkan guru-guru di sekolahnya Bu Mewar juga Bu ya. Para psikolog itu memang harus belajar itu, harus melatih kepekaan. Kalau kita di TK itu di PAUD memang persyaratannya kan memang sudah harus mendapatkan materi itu juga ya. Termasuk itu juga Ibu. Di guru PAUD itu harus mengikuti diklat dasar, dan salah satu mata latihnya adalah mengenal individu berkebutuhan khusus. Kalau dalam pendidikan formalnya kan ada Bu ya, sekarang itu jurusan PG PAUD. Ya, apakah di PG PAUD itu juga ada mata kuliah individu berkebutuhan khusus Bu? ABK. Ada. Kalau IBK itu kan PIBK adanya di psikologi individu berkebutuhan khusus ya. Tapi kalau di PG PAUD itu kan ada ABK. Karena pendidikan ilmu PAUD berkebutuhan khusus, pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tapi memang pastinya tidak sedalam apa yang ada di psikologi gitu. Karena yang membedakan apa Bu? Mungkin dasar ya, kalau di PG PAUD itu ya mengenal lebih ke pendidikannya mungkin ya, lebih ke pendidikannya. Tapi kalau di psikologi kan ke intervensinya, jadi penyebab, memahami gejala mengapa, lalu apa yang rancangan penanganannya itu ke situ. Kalau saya bicara ke magister profesi ya, karena dia di calon psikolog ya, yang artinya dia harus bisa mendiagnosis gitu ya. Kalau di PG PAUD itu juga sudah mengenal ciri-cirinya seperti apa, kemudian di kelas harus intervensi di kelas seperti apa. Lebih ke pendidikannya. Kalau di psikologi bagaimana ke individunya itu lebih diperhati ya Bu ya. Luar biasa sekali, memang banyak sekali ilmu yang kita dapat sore ini, dan tidak terasa Ibu, ternyata sekarang sudah hampir jam 5 sore. Gitu ya? Iya. Saya pikir kita baru 30 menit. Saya pikir baru 1 menit tadi malah. Tadi matahari masih sampai sini Bu, cahayanya sekarang udah gak ada. Matahari. Kayak gitu. Iya. Sampai di penghujung acara sepertinya Ibu. Mungkin ada closing statement dulu dari Ibu Mewar sama Ibu Naning. Kembali lagi pesan untuk di luar sana secara umum saja seperti apa? Mungkin dari Bu Mewar atau Bu Naning dulu ini. Monggo dari Bu Mewar dulu nih. Diserahkan ke Bu Mewar dulu ini tadi sudah. Monggo Ibu. Kalau statement saya untuk pendidik ya. Untuk pendidik bahwa mari kita terus menstimulasi anak-anak kita yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita tetap memperhatikan karakteristik peserta didik kita memberikan treatment sesuai dengan karakteristik mereka, dan beri perlakuan yang adil untuk semua peserta didik kita. Itu aja sih. Sekarang dari Ibu Nani. Ya, karena saya punya anak ABK, saya mencoba untuk menempatkan diri saya sebagai orang tua ya, artinya seorang ibu juga, artinya bahwa kondisi ini memang harus dihadapi ya. Jadi lebih baik kita jalani saja gitu ya, karena kalau kita terlalu mengeluh itu nanti justru akan menguras energi kita. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan, bersinergi dengan pihak-pihak yang terkait, dan jangan sendiri. Kita harus punya social support lainnya untuk bisa memberikan dukungan satu sama lain, semangat harus bersama-sama gitu ya. Karena ini kondisi yang memang di luar dugaan, jadi kita semua mungkin cari pola, jadi harus selalu bersama-sama dan dijalani saja, insya Allah tetap nanti akan ada jalan, dan selalu punya energi gitu, karena Allah sudah memberi kita senjata sebetulnya. Ketika kita diberi anak istimewa, sebetulnya kita pun juga adalah orang-orang yang istimewa, yang artinya Allah sudah berikan kita senjata untuk bisa menghadapi anak-anak kita. Oke, terima kasih Ibu Mewar sudah hadir di sini. Terima kasih Ibu Nani. Sama-sama. Sebelum kita tutup ini ada pengumuman nih dari tim kreatif nih. Tapi saya mengumumkan Ibu. Iya, silakan. Bukan saya ya, tapi ya. Jadi sesuai janji dari teman-teman kemarin, sebelumnya siapa ya? Sebelumnya Mbak Yubi kalau nggak salah. Jadi
komentar yang paling menarik di poster kemarin akan mendapat voucher pulsa sebesar Rp50.000. Nah, termasuk buat kita yang komen di foto kita bertiga Bu juga nanti akan dapat tentunya. Yang di foto enggak ya, yang ditampilkan? Komen dulu Ibu. Iya Bu, lumayan. Iya lumayan ya. Halo. Komen dulu Ibu berarti di IG-nya Maresiana. Ada foto kita bertiga di sana kayak gitu. Nah, untuk sesi sebelumnya komentar paling menarik adalah Sita namanya Sita Bu di Instagram, jadi saya sebutkan Sita aja ya. Komennya seperti suka banget sama materi hari ini, di balik rasa sedih dan kehilangan pasti ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan quest dari materi hari ini bahkan bayanganmu pun akan meninggalkanmu jika tidak ada matahari. Wow, luar biasa sekali Berpuisi kali ya. membuat saya semakin sadar akan ada masa datang, kenal dan pergi lalu berakhir. Terima kasih Bu materi dan tim hebat dari Maresiana. Luar biasa sekali. Selamat bercita-cita. Nanti jangan lupa DM IG-nya Maresiana dan DM nomor HP-nya. Nanti akan segera dikirimkan pulsa ke nomor HP-nya. Nah, untuk teman-teman yang saat ini juga sedang menonton kita live nih, baik dari Instagram, baik dari YouTube ataupun dari Zoom, silahkan komentar semenarik mungkin di poster yang ada kita bertiga tentunya Bu ya. Nantinya akan mendapat hadiah yang sama, door prize yang sama seperti itu. Nah, tiba di penghujung acara Ibu. Terima kasih Bu Mewar sudah hadir. Ibu Naning sudah jauh-jauh, walaupun nggak jauh ya, sebenarnya sama-sama dari Malang. Rumahnya. Rumah kita dekat-dekat. Iya. Jauh Bu Mewar, saya di Sendali nggak rumahnya. Iya, Ibu Mewar di belakang kampus Saya di ya. belakang kampus. Kalau di sini lebih dekat saya ke Iya, mungkin cukup itu saja dari kita semua di Psiko Online sesi 6 ini dengan topik manusia spesial beradaptasi dengan pandemi. Acara ini dipersembahkan oleh mahasiswa relawan siaga bencana bersama Laboratorium Psikologi Terapan Psikososial Universitas Muhammadiyah Malang bersama juga Pusat Studi Kewilayahan dan Penanggulangan Bencana. Dan tidak lupa juga acara ini disupport oleh Res UMM Hotel yang saat ini kita sedang berada di Res UMM Hotel. Ini kita di salah satu tempatnya buat di villa ini, di Villa Res UMM kayak gitu. Berjatuhan daun-daun. Berjatuhan daun-daun. Oke, kita cukupkan Bu ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa absensi karena akan segera ditutup juga sama Kakak Izul tentunya yang selalu kadang dikeluh-keluhkan sama teman-teman. 5 menit lagi akan segera ditutup nih absensinya. Oke, cukup sekian dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.